Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai materi BEP atau Break Even Point. Materi ini merupakan salah satu materi yang ada dalam mata kuliah penganggaran perusahaan. Jadi, video ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampuh oleh Bapak Muhammad Nur Abdi SEMM. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja memasuki pembahasan materi. Pengertian BEP atau Break Even Point merupakan suatu kondisi perusahaan yang mana dalam operasionalnya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Adapun manfaat analisis Break Even Point secara umum adalah untuk mengetahui titik impas dari sebuah usaha. Dengan diketahuinya titik pulang pokok, manajemen dapat mengetahui harus memproduksi atau menjual pada jumlah berapa unit agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Adapun rumus untuk mengetahui titik impas yaitu dengan membagi antara total biaya tetap dengan rasio margin kontribusi, sehingga dapat ditulis rumus sebagai berikut. Titik impas sama dengan total biaya tetap bagi 1 kurang biaya variabel bagi penjualan. Untuk lebih memahaminya, kita akan masuk ke contoh kasus. PT Eka Jaya Internasional memproduksi 4 jenis produk dengan kode A, B, C, dan D. Produk tersebut akan diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit untuk produk A, 15.000 unit produk B, 10.000 unit produk C, dan 5.000 unit untuk produk D. Sedangkan masing-masing produk dijual sebesar Rp14.000 untuk produk A, Rp19.000 untuk produk B, Rp26.000 untuk produk C, dan Rp31.000 untuk produk D. Untuk memproduksi produk tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar Rp156.800.000, sedangkan biaya variabel per unit untuk masing-masing produk sebesar Rp7.750 untuk A, Rp9.000 untuk B, Rp13.000 untuk C, dan Rp14.000 untuk D. Sebelumnya, kita harus menghitung perbandingan volume produk dari 20.000, 15.000, 10.000, 5.000 menjadi 20, 15, 10, dan 5. Untuk perbandingan hanya digunakan jika angkanya memiliki kelipatan. Seperti di contoh itu merupakan kelipatan 5, di mana 5 kali 1 sama dengan 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, dan 5 kali 4 20. Sehingga perbandingan tersebut akan diperkecil lagi menjadi 4, 3, 2, dan 1. Kemudian, data pada soal tadi jika diringkas maka akan ditampilkan sebagai berikut. Harga jual per unit untuk produk A Rp14.000, produk B Rp19.000, produk C Rp26.000, dan produk D Rp31.000. Selanjutnya, biaya variabel per unit untuk produk A Rp7.750, produk B Rp9.000, produk C Rp13.000, dan produk D Rp14.000. Selanjutnya, BEP perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Titik impas sama dengan total biaya tetap sebesar Rp156.800.000 bagi 1 kurang
biaya variabel masing-masing produk, yaitu 4.000 dikali 7.750 untuk produk A, 3 kali 9.000 untuk produk B, 2 kali 13.000 untuk produk C, dan 1 kali 14.000 untuk produk D. Kemudian dibagi dengan harga jual dari masing-masing produk, yaitu 4 kali 14.000 untuk produk A, 3 kali 19.000 untuk produk B, 2 kali 26.000 untuk produk C, dan 1 kali 31.000 untuk produk D. Selanjutnya, hasil dari perkalian masing-masing produk dijumlahkan, sehingga mendapatkan hasil 98.000 untuk biaya variabel dan 196.000 untuk penjualan. Untuk menghitung titik impas, maka yang terlebih dahulu dikerjakan atau dihitung yaitu biaya variabel sebesar 98.000 dibagi penjualan 196.000. Maka didapatkan hasil 0,5. Lalu 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, biaya tetap tadi sebesar 156.800.000 dibagi 0,5 didapatkan hasil 313.600.000. Itu berarti titik impas perusahaan akan tercapai pada saat total penjualan seluruhnya sebesar 313.600.000 rupiah. Untuk titik impas per unit akan diketahui jika dibagi dengan penjualan, di mana diketahui penjualan sebesar 196.000 rupiah. Jadi titik impas per unit sama dengan titik impas BEP sebesar 313.600.000 dibagi penjualan sebesar 196.000, maka didapatkan hasil 1.600 rupiah. Itu berarti titik impas dari perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebagai berikut, yaitu titik impas per unit dikalikan dengan perbandingan volume di awal tadi. Jadi untuk produk A, 1.600 kali 4 sama dengan 6.400 unit. Produk B, 1.600 kali 3 sama dengan 4.800 unit. Produk C, 1.600 kali 2 sama dengan 3.200 unit. Dan produk D, 1.600 kali 1 sama dengan 1.600 unit. Untuk membuktikannya, kita akan menghitung laba perusahaan dengan cara penjualan dikurang biaya total, di mana biaya total ini merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Jadi untuk nilai penjualan didapat dari volume penjualan dikali harga jual setiap masing-masing produk. Untuk biaya tetap telah diketahui dalam soal, dan untuk biaya variabel didapat dari volume kali biaya variabel setiap masing-masing produk. Jadi penjualan untuk produk A 6.400 dikali 14.000 hasilnya 89.600.000. Produk B 4.800 kali 19.000 hasilnya 91.200.000. Produk C 3.200 kali 26.000 hasilnya 83.200.000. Dan untuk produk D 1.600 kali 31.000 hasilnya 49.600.000 dikurang
biaya tetap sebesar 156.800.000 dikurang biaya variabel produk A 6.400 kali 7.750 hasilnya 49.600.000. Produk B 4.800 kali 9.000 sama dengan 43.200.000. Produk C 3.200 kali 13.000 sama dengan 44.600.000. Dan produk D 1.600 kali 14.000 sama dengan 22.400.000. Setelah didapatkan hasil perkalian dari masing-masing produk, maka selanjutnya dijumlahkan penjualan produk A, B, C, dan D. Begitupun dengan biaya variabel. Setelah dijumlahkan, didapatkan hasil penjualan sebesar 313.600.000 dikurang biaya tetap 156.800.000 dikurang hasil penjumlahan dari biaya variabel sebesar 156.800.000. Jadi 313.600.000 kurang 156.800.000 kurang 156.800.000 hasilnya adalah 0, yang berarti terbukti bahwa perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.